Keturunan penjahat tidak selalu menjadi jahat. Bahkan ada penjahat yang melahirkan polisi baik atau sebaliknya. Ada polisi baik yang dilahirkan atau berasal dari keturunan penjahat. Bisa dong kamu semua. Cuplikan yang kita saksikan ini adalah film Inspektur Rahman yang diproduksi pada tahun 1950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengapresiasi dan mereaktualisasi film klasik Indonesia. Kali ini kita ajak Anda untuk menengok kembali film Inspektur Rahman. Sebuah film yang menggambarkan polisi. Jadi di saat belakangan ini katanya indeks kepercayaan kepada polisi menurun drastis. Sebuah film yang menggambarkan kebaikan, keteguhan, idealisme seorang polisi pernah dilahirkan pada tahun 1950 oleh sutradara Nawi Ismail. Perbincangan tentang reputasi polisi, orang seringkali menyinggung nama tokoh polisi bernama Hugeng sebagai panutan atau polisi panutan. Ada beberapa pihak termasuk PFN punya rencana untuk memfilmkan kisah Hugeng sebagai sebuah film yang berbicara tentang polisi yang baik, tapi rupanya sampai sekarang itu tinggal rencana atau masih rencana atau wacana. Tahun 1950 sudah ada film tentang polisi yang baik dikemas di dalam sebuah cerita dramatik. Judulnya Inspektur Rahman. Suaminya dipenjarakan, Yusri dan anaknya telah pindah, ditolong oleh bekas bujangnya Mbok Yem membuka warung. Saya sering datang ke warung itu. Film ini sempat mendapat sambutan yang baik, ya. Sehingga setelah 10 tahun, jadi pada tahun 1960, dibuatkan juga sekualnya berjudul Tugas Baru Inspektur Rahman. Film Inspektur Rahman menjadi semacam negasi atau ya penegasan bahwa tidak semua atau tidak selalu keturunan penjahat akan menjadi jahat, atau polisi yang baik bisa juga lahir dari seorang penjahat. Ceritanya tentang Rahman tentunya, ya, tokoh utama dari film ini yang diperankan oleh Hadir Haro. Ya. Jadi Rahman ini digambarkan seorang polisi yang berpangkat inspektur. Dengan tugas ia sering menangkap gerombolan perampok, termasuk mendapat tugas khusus untuk melacak, menguber, menangkap atau menumpas gerombolan perampok yang dipimpin oleh Mokhtar dan Agus. Ya. Mokhtar diperankan oleh Awaludin, Agus diperankan oleh Jauhari Effendi lengkapnya. Tapi film ini didahului tentang latar belakang tentang Mokhtar ini yang dari awal memang digambarkan seorang perampok dan pembunuh, sehingga dia menjadi buron sekaligus terancam di penjara. Untuk itu dia akhirnya meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Nah, anak kecil itulah yang setelah dewasa menjadi Rahman dan akhirnya menjadi polisi hingga berpangkat inspektur.
Dia tidak tahu siapa ayahnya pada awalnya menggambarkan film ini. Tetapi Mokhtar tahu bahwa Rahman ini sesungguhnya adalah anaknya. Maka ketika mendengar bahwa Inspektur Rahman ini sedang mengubur dirinya, sedang mencari dirinya, dia mulai gamang terhadap profesinya sebagai penjahat, sebagai perampok. Maka dia sebenarnya ingin pensiun, ingin berhenti jadi penjahat. Tetapi tentu saja dihalang-halangi oleh partnernya sesama perampok, yaitu Agus. Nah, cerita berpuncak pada pengejaran Inspektur Rahman ya, kepada penjahat yang dipimpin oleh Mokhtar dan Agus itu, sampai suatu ketika Agus yang penjahat lehe itu menembak Inspektur Rahman, tetapi peluru mengenai Mokhtar. Digambarkan di film ini, Mokhtar sengaja memasang badan untuk melindungi sang Inspektur Polisi Rahman yang dia ketahui adalah anaknya. Sebaliknya, peluru dari Inspektur Rahman berhasil menembus dada Agus sehingga penjahat itu jatuh tersungkur. Saat itulah kemudian Inspektur Rahman tahu bahwa Mokhtar adalah ayahnya. Film ini ceritanya sesungguhnya biasa saja, klasik saja, tetapi jelas ada muatan yang ingin disampaikan oleh Nawi Ismail, yaitu tentang dedikasi seorang polisi, juga tentang keteguhannya, bahkan juga tanpa harus melihat asal-usul keturunannya, sebagai penegak hukum yang membela kebenaran, maka dia menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Sebaliknya, ada psikologis sejahat-jahatnya seorang Mokhtar. Dia merasa terpanggil dan juga bangga ketika mengetahui anaknya menjadi inspektur yang menjadi penegak hukum dan pembela kebenaran. Maka ketika nyawa anaknya itu terancam, dia rela mengorbankan dirinya untuk tembak atau tertembak oleh temannya sendiri sesama perampok. Film Inspektur Rahman, naskahnya maupun penyutradaraannya ditangani oleh Nawi Ismail. Ya. Pemeran utamanya selain Hadir Haro adalah Awaludin, Hamid Arif, dan Jauhari Effendi. Sinematografernya adalah Peter Varian. Nawi Ismail kita tahu adalah sutradara film yang melahirkan lebih dari 50 film sejak tahun 1950 sampai tahun 1980-an. Sutradara ini lahir di Batavia, Hindia Belanda, 18 April 1918 dan meninggal dunia pada 8 Februari 1990 pada usia 71 tahun. Film Warkop Manatahan yang pertama yang kemudian meledak ya, tahun 1979 itu adalah besutan dari sutradara Nawi Ismail ini. Sampai tahun 1980-an Nawi Ismail masih produktif. Karya terakhirnya justru berupa film drama berjudul Hati, Selembut Salju yang dia sutradarai pada tahun 1981. Nawi Ismail adalah sosok sutradara yang patut juga untuk kita ingat dan kita kenang sebagai bagian dari tokoh perfilman yang tidak terlupakan, unforgettable.